Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Dedi Saputra sebagai Kepala Desa Bang Jago. Di sini kami memiliki struktur organisasi yang sangat komplit tentunya. Ada kepala desa yaitu saya sendiri, ada juga sekretaris desa, ada LPM, ada perwakilan LPM, perangkat desa dan unsur masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Tentunya pemerintah desa itu harus melakukan kesepakatan yang baik dalam melakukan perencanaan agar terjadinya kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga bisa menjadi suatu tujuan yang baik ke depannya untuk desa itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dari presentasi. Nah, di sini tuh ada 7 pokok bahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua dasar hukum dan pengertian RKP desa, yang ketiga para pihak terkait, yang keempat dokumen yang dibutuhkan, yang kelima sistem dan prosedur penyusunan RKP desa, yang keenam output penyusunan RKP desa, dan yang terakhir ada pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Pembangunan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai hal atau bidang dalam kehidupan menjadi lebih baik dan lebih maju. Tujuan dari pembangunan itu untuk membuat kehidupan masyarakat yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Nah, agar proses dan usaha yang dilaksanakan tidak menjadi sia-sia, maka proses dan usaha harus dilaksanakan dengan perencanaan yang sistematis, terukur, dan terencana. Nah, selanjutnya di sini ada proses perencanaan pembangunan dibagi menjadi beberapa tahapan perencanaan pembangunan. Pertama, tahap perencanaan pembangunan jangka panjang, kedua, tahap perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga, tahap perencanaan jangka pendek. Nah, di sini ada dasar hukum dan pengertian RKP desa. Penyusunan RKP desa memiliki dasar hukum mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengertian rencana kerja pemerintah desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Desa. RKP desa itu penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini selanjutnya ada yang menurut FVVD tahun 1998. RKP desa itu dokumen rencana desa untuk periode 1 tahun dan ditetapkan dengan surat keputusan atau SK Kepala Desa. Selanjutnya di sini ada menurut AJI tahun 2008. Rencana pembangunan desa itu rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada para pihak yang terkait. Yang pertama itu kepala desa. Kepala desa itu bertugas untuk penyusunan RKP desa dalam bentuk surat keputusan kepala desa yang bertugas untuk pencermatan pagu indikatif desa dan penyelesaian program atau kegiatan masuk ke desa. Yang kedua itu pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketiga penyusunan rancangan RKP desa, dan yang terakhir penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa. Nah, yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya itu untuk mencermati ulang dokumen RPJM desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa, dan yang terakhir tugasnya itu membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ada unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu bertugas ikut dalam pembahasan kegiatan musrembang desa, pembahasan rencana RKP desa. Nah, yang terakhir ada pemerintah desa, bertugas untuk memberi data dan informasi dalam proses penyusunan RKP desa dan menerima hasil RKP desa. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen yang diperlukan. Pertama itu ada RPJM desa.
itu dokumen perencanaan jangka menengah desa dalam kurun waktu 6 tahun yang telah dihasilkan pada tahap sebelum penyusunan RKP desa. Nah, yang kedua ada perencanaan program kegiatan pemerintah desa, provinsi, kabupaten, atau kota. Ini rencana program kegiatan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Nah, yang ketiga ada pagu indikatif. Itu digunakan untuk memberikan panduan besaran nilai anggaran atas program dan kegiatan. Nah, yang keempat itu ada kegiatan pembangunan yang akan masuk desa. Nah, itu kegiatan pembangunan yang akan masuk desa meliputi seluruh kegiatan yang akan masuk pada pemerintah desa. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Niki. Terima kasih. Baik, saya Niki Putri Diniati selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Abang Jago akan melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Desa, yaitu data pendapatan. Data pendapatan ini berisi uraian dari besaran nilai rupiah pendapatan yang diperoleh desa. Data pendapatan ini dapat diuraikan dalam skala waktu 3-5 tahun ke belakang agar diperoleh struktur data pendapatan yang komprehensif. Nah, pendapatan desa ini bersumber dari yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, yang ketiga bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, yang keempat alokasi dana desa, yang kelima bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, yang keenam hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan yang ketujuh lain-lain pendapatan desa yang sah. Contohnya seperti ini. Saya mengambil contoh dari pendapatan desa Seling, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2019. Jadi, diasumsi pendapatan desa Seling tahun anggaran 2019 ini sebesar 1.152.306.400 rupiah. Yang berasal dari mana? Dapat kalian lihat sendiri ya di samping saya ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil kesepakatan kerjasama antar desa. Jadi kerjasama antar desa ini dilakukan antara desa dengan desa lain dalam satu kecamatan, dan desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten atau kota. Apabila desa dengan desa di lain daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi mengadakan kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Lalu, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan dengan pihak swasta, organisasi, kemasyarakatan, dan lembaga lainnya. Bentuknya bisa berupa uang atau barang yang dibutuhkan, atau misalnya pendampingan bagi kelompok tani oleh perguruan tinggi. Bagi desa, kerjasama ini menguntungkan karena adanya transfer ilmu, sedangkan bagi perguruan tinggi dapat berguna untuk menambah nilai akreditasi. Nah, hasil-hasil kerjasama yang telah diraih disajikan dengan baik agar dalam proses penyusunan RKP desa dapat diambil kebijakan yang mampu mengembangkan hasil-hasil kerjasama, juga mampu melakukan evaluasi atas hasil kerjasama yang ada. Yang terakhir, daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa. Nah, pemerintah desa menyusun daftar usulan pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan segenap komponennya. Nah, di sini saya mengambil contoh dari Desa Pahoncean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Tapi maaf sebelumnya karena tulisannya terlalu kecil dan gambarnya yang tidak jelas. Jadi, di tabel usulan RKP desa ini, salah satunya mengusulkan di bidang pembangunan desa, yaitu di sini ada pengaspalan jalan yang berlokasi di Jalan Juwono dengan besar volume 500 kali 3 meter dengan manfaat untuk memperlancar sarana transportasi. Kemudian perakiraan sumber dananya berasal dari APBN.
Nah, jadi itu ya, ada 8 dokumen yang diperlukan untuk RKP desa. Kemudian selanjutnya mengenai sistem dan prosedur penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten atau kota berkaitan dengan paku indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa menjadi dasar penetapan APB desa. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Di sini BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Kemudian BPD menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Dan yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP desa. Di sini saya mengambil contoh berita acara penyusunan RKP desa dari Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di berita acara ini berisi materi apa saja yang disampaikan, kemudian ada pimpinan musyawarah dan narasumber, juga hasil setelah dilakukannya pembahasan. Kemudian penyusunan RKP desa yang kedua, yaitu pembentukan tim penyusun RKP desa. Kepala desa membentuk tim penyusun RKP desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, kemudian sekretaris desa selaku ketua, dan juga ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah timnya paling sedikit 7 dan paling banyak 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim penyusun RKP desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pencermatan paku indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang kedua, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RKP desa. Dan yang keempat, penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa. Di sini saya juga mengambil contoh dari susunan tim penyusun RKP desa dari Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yaitu seperti yang ada di samping saya ini. Selanjutnya, penyusunan RKP desa yang ketiga, yaitu pencermatan paku indikatif dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau kota mengenai paku indikatif desa dan rencana program atau kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang masuk ke desa. Data dan informasi diterima kepala desa dari kabupaten atau kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP desa melakukan pencermatan paku indikatif desa yang meliputi: yang pertama, rencana dana desa yang bersumber dari APBN. Yang kedua, rencana alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
Yang ketiga, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Dan yang keempat, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa Bangjago. Setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Niki tadi yang mengenai ADD, dana desa, tentunya kita juga akan melakukan pengamatan. Pengamatan apa yang akan kita lakukan, yaitu adalah input. Input itu artinya di mana ada program dari pemerintah kabupaten, kota atau provinsi yang akan menjadi bahan acuan. Bahan acuan untuk pembentukan perencanaan dana desa nanti. Setelah kita melihat acuan tersebut, tentunya kita akan melakukan proses, yaitu proses apa? Proses pembentukan perencanaan desa. Di mana proses pembentukan perencanaan desa itu sendiri akan dilakukan secara sepakat, yaitu dengan usulan dari pemerintah desa, usulan dari masyarakat desa, dan usulan-usulan dari yang lainnya. Tentunya untuk kesepakatan bersama. Setelah kita menemukan perencanaan apa, misalnya perencanaan pembangun jembatan, perencanaan pelestarian sumber daya alam di desa tersebut, atau pemberdayaan masyarakat itu tersebut, tentunya kita akan memasukkannya ke format indikatif. Format indikatif itu sendiri adalah perencanaan yang telah kita buat tadi. Perencanaan yang telah kita buat tadi, kita masukkan ke format indikatif untuk menjadi daftar perencanaan desa itu sendiri. Setelah melakukan format atau memasukkan perencanaan tersebut, kita akan menyelaraskan lagi perencanaan dari pemerintah kabupaten, perencanaan dari pemerintah provinsi, perencanaan dari ajuan usulan dari masyarakat, sesuai tidak? Apakah ada tidak keselarasan, atau sehingga kita akan melakukan keselarasan itu, sehingga terbentuklah perencanaan yang bagus. Setelah dilakukan penyelarasan, akan dimasukkan ke daftar atau ke format daftar perencanaan program pembangunan kabupaten kota masuk desa, sehingga dari perencanaan tersebut bisa menjadi daftar-daftar untuk melakukan pembangunan di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore atau malam ya. Di sini perkenalkan, nama saya Luna Purwitasari. Di sini saya berperan sebagai perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, sebelumnya di sini saya mohon izin untuk memanggil teman-teman saja ya, biar kelihatan dekat. Jadi tidak ada gap atau jarak atau kesenjangan di antara kita. Di mana di sini teman-teman ini bisa memanggil saya Luna, bisa memanggil saya Ibu Luna, bisa memanggil saya Ibu saja, atau bisa memanggil saya Bunda dari singkatan Ibu Luna. Terima kasih. Sekian perkenalan saya, dan lanjut ya ke poin di mana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kerja saya yang sebelumnya, di mana di sini saya akan membawakan pencermatan ulang RPJM desa. Loh, kenapa sih kok adanya pencermatan ulang gitu kan? Karena setelah adanya pencermatan biasa kan RPJM itu diulang lagi ya teman-teman. Ibaratnya kita ini membuat sesuatu gitu ya, kan pasti kita lihat lagi nih, kita teliti lagi, kita ulangi baca, atau kita kita cermati lagi apakah ada yang keliru atau apakah ada yang butuh perbaikan. Nah, garis besarnya seperti itu pencermatan ulang dari RPJM desa ini. Nah, tadi kan sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh rekan kerja saya sebelumnya ya, bahwa tim penyusun RKP desa ini merencanakan kegiatan pembangunan desa dalam 1 tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM desa. Nah, di mana kalau di bagan ya nanti terlihat itu ada input, ada proses, dan ada outputnya nih teman-teman. Dimana pencermatan ulang dari RPJM desa ini kalau digambarkan di bagan itu ya, itu inputnya itu yaitu
RPJM Desa Usulan Kegiatan Pembangunan Desa gitu, mengenai kira-kira apa sih daftar usulan kegiatan pembangunan desanya ini. Nah, itu inputnya ya teman-teman. Selanjutnya kan input ini diolah menjadi proses gitu. Nah, di sini prosesnya itu tim penyusun RKP desa ini tuh melakukan pencermatan ulang skala prioritas nih teman-teman. Karena kan pembangunan desa pasti punya skala prioritas ya gitu. Tim penyusun ini itu pasti akan memprioritaskan mana yang sangat mendesak untuk dilakukan dan mana yang bisa nanti aja gitu kan. Walaupun memang penting semua, tapi kan pasti ada yang terpenting gitu, paling penting di antara yang penting gitu. Nah, itu menjadi suatu proses, dan dimana kalau input ditambah proses itu akan menghasilkan suatu output, yaitu rancangan RKP desa itu sendiri. Begitu. Jadi pencermatan ulang ini juga bisa terkait skala prioritas ya teman-teman. Mana dulu sih yang mau dibangun, mana dulu sih yang mau direalisasikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini nanti digambar kemungkinan di kiri saya ya, atau mungkin bisa di kanan saya. Ini akan ada format dari rancangan kerja pemerintah desa tadi ya, si RKP desa itu ada format formulirnya nih teman-teman. Itu ada di tabel panjang itu, yang dimana kolom atau barisnya banyak ya. Itu nanti berisi apa aja sih gitu kan. Itu isinya itu ada penyelenggaraan ya pemerintah desa itu sendiri, terus ada pembangunan desanya, terus ada pembinaan kemasyarakatannya ataupun pemberdayaan masyarakatnya. Nah, di mana itu nanti dijabarkan lagi nih teman-teman. Itu ada semisal ya, yang pertama ini jenis kegiatannya, lokasinya, volumenya, sasaran atau manfaatnya, terus waktu pelaksanaannya, biaya dan sumbernya ya, atau sumber pembiayaannya, terus pola pelaksanaannya, di mana pola pelaksanaan ini bisa swakelola atau dikelola sendiri, dan juga kerja sama antar desa nih semisal, ataupun dengan pihak ketiga gitu. Nah, yang terakhir itu ada rencana pelaksanaan kegiatannya nih teman-teman. Jadi formulirnya itu lengkap ya, itu penjabaran dari kegiatannya ataupun pokok kegiatannya, atau kira-kira kerja pemerintah ini, entah pembangunannya, pemberdayaannya, kemasyarakatannya. Nah, seperti itu nanti dituangkan dalam situ, begitu hasil outputnya sebagai formulir gitu ya, formulir dari RKP-nya desa itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan rancangan RKP desa nih teman-teman, di mana tim penyusun ini itu yang pertama berpedoman pada ini hasil kesepakatan musyawarah desa yang sudah dilakukan ya teman-teman. Yang kedua ini ada pagu indikatif desa, ketiga pendapatan asli desa itu sendiri, terus yang keempat itu rencana kegiatan pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan aspirasi masyarakat, di mana ini dilakukan oleh DPRD kabupaten ataupun kota yang bersangkutan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada hasil pencermatan ulang tadi ya, hasil pencermatan ulang RPJM desa itu tadi. Selanjutnya ini hasil kesepakatan kerjasama antar desa. Dan yang terakhir ini hasil kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga. Karena kan tadi selain bisa swakelola, kerjasamanya itu bisa antar desa ataupun dengan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, selanjutnya tim penyusun ini menyusun daftar usulan kegiatan daftar usulan pelaksana kegiatan desa itu yang sesuai dengan rancangan kegiatan tadi itu ya. Itu pelaksana kegiatannya itu paling tidak itu ada yang pertama ketua, kedua sekretaris, ketiga itu bendahara, dan keempat itu anggota pelaksana gitu. Dan itu anggota pelaksana dilibatkan perempuan ya teman-teman. Jadi biar di sini seimbang gitu, kesetaraan gender gitu ya, tidak ada diskriminasi bahwa laki-laki aja gitu. Tidak bisa seperti itu, tapi perempuan juga harus diikutkan. Nah, selanjutnya ini RKP desanya itu sendiri itu
paling tidak gitu ya teman-teman, itu berisi yang pertama itu evaluasi pelaksana RKP desa tahun sebelumnya gitu ya, yang semisal ini 2020 berarti 2019 gitu ya. Itu yang kedua itu ada prioritas program. Nah itu tadi dimana pasti ada skala prioritasnya dari program itu sendiri ya teman-teman gitu, kegiatan ataupun anggaran desa yang dikelola oleh desa. Nah, yang selanjutnya ini ada prioritas program, kegiatan, anggaran desa yang dikelola ini melalui kerjasama baik antar desa ataupun yang dengan pihak ketiga tadi gitu. Terus yang selanjutnya itu ada rencana kegiatan ataupun program ataupun anggaran desa ini yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan itu dari pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten atau kota gitu. Dan yang terakhir nih gitu, poin terakhir dari isi rancangan RKP desa itu ada pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa gitu ya, atau unsur masyarakat desa. Nah, dalam pembangunan tadi ya, semisal pemerintah desa ini ingin mengadakan tenaga ahli terkait infrastruktur pembangunan gitu ya, itu bisa nih teman-teman, itu tenaga ahlinya bisa dari masyarakat, bisa dari unsur perangkat daerah yang memang di bidang itu atau berkompeten di bidang itu, ataupun tenaga pendamping yang memang profesional sih teman-teman. Tapi kebanyakan itu biasanya dari unsur masyarakat ya, itu menggerakkan masyarakatnya sendiri, seperti itu kebanyakan gitu. Terus rancangan desa ini nanti rancangan RKP desa ini nanti dituangkan dalam format rancangan RKP desa gitu teman-teman. Nah, kalau rancangan RKP desa ini itu dilampiri dengan rancangan anggaran biaya kegiatannya gitu, atau kegiatan itu kan selain punya rancangan kegiatannya pasti punya anggaran biayanya ya yang ingin digunakan, seperti itu. Nah, kalau untuk kerjasama antar desa nanti itu butuh persetujuan sesama kepala desanya nih teman-teman. Jadi kepala desa yang desanya itu kerjasama itu melakukan persetujuan gitu, atau melakukan kesepakatan gitu, dan itu nantinya kesepakatannya diverifikasi oleh tim verifikasi khusus yang sudah dijelaskan oleh rekan kerja saya di sebelumnya tadi ya gitu. Terus pemerintah desa ini, maaf goyang mejanya mau roboh. Pemerintah desa ini dapat mengusulkan skala prioritas program nih teman-teman kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten atau kota, karena ya itu tadi, kegiatan itu pasti penting semua ya, tapi kan pasti akan ada skala prioritas, mana sih yang harus diutamakan lebih dulu, mana sih yang terpenting dari berbagai kegiatan penting lainnya gitu. Terus itu nanti dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP desa nih teman-teman, di mana rancangan daftar usulan RKP desa itu menjadi lampiran acara laporan tim penyusun rancangan RKP desa, Nah, kemudian itu nanti disampaikan oleh kepala desa. Nah, di mana kepala desa ini itu nanti melihat lagi nih teman-teman, mencermati lagi apakah harus ada perbaikan ataupun sudah cukup sampai di situ, atau harus ada yang diganti nih karena ini kayaknya kurang sesuai gitu kan. Itu dan nantinya kalau kepala desa ini sudah menyetujui gitu ya, itu si kepala desa ini akan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa gitu. Jadi ada musyawarah ya tentang bagaimana sih pembangunan desanya nanti gitu. Nah, selanjutnya itu ada bagan ya teman-teman, entah di kiri atau di kanan saya nanti, itu ada penyusunan rancangan RKP desa, di mana inputnya itu yang banyak banget tadi ya, yang awal tadi, yang dimana RKP desa itu berpedoman kurang lebih pada apa. Nah, itu inputnya. Sedangkan prosesnya itu merupakan menuangkan dalam format rancangan RKP desa gitu loh. Tadi formatnya yang banyak itu ya, yang bertabel itu. Terus outputnya ini itu ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama itu
rancangan RKP desa itu sendiri, kedua rancangan daftar usulan RKP desa, ketiga ini rencana kegiatan, dan yang keempat ini tentu saja kalau ada rencana kegiatan pasti ada rencana anggaran biaya yang digunakan. Seperti itu. Di sini saya menyampaikan kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ini gimana sih maksudnya gitu, atau teman-teman merasa blunder atau memang ada sesuatu yang mengganjal dan ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Saya cukupkan bagian saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Riyadi, PM 092. Di sini kami menjadi sebagai perwakilan kader pemberdayaan kemasyarakatan desa. Di sini kami akan melanjutkan dari rekan saya, perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, ada tokoh adat seseorang, yaitu memiliki jabatan adat suatu tantangan masyarakat adat di suatu wilayah. Yang kedua, ada tokoh agama, semisal seperti orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga, ada tokoh pendidikan, yaitu semisal seperti Ki Hajar Dewantara atau bisa disebut Bapak Pendidikan yang lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei tahun 1889, wafat pada bulan April 1959 di Yogyakarta. Yang keempat, ada tokoh masyarakat, yaitu seseorang yang dipilih secara formal maupun didapatkan secara informal. Yang kelima, ada perwakilan kelompok tani seperti di Kabupaten Bandung pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 berkumpul di Geraha Alif Solokan, Jeruk Majalaya, Kabupaten Bandung untuk menghadiri acara tamu teknis penyuluhan dan petani menuju lubang pangan dunia 2045. Yang keenam, ada perwakilan kelompok nelayan tentang jasa pengangkut dan pengiriman ikan menggunakan river container di Kabupaten Mimika. Yang ketujuh, ada perwakilan kelompok perajin seperti sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem juga berdampak pada sepinya order hasil kerajinan. Yang kedelapan, ada perwakilan kelompok perempuan, warga yang aktif dalam pembangunan desa. Yang kesembilan, ada perwakilan kelompok perlindungan anak, misalnya beragam upaya di tengah digencarkan mengurangi kekerasan pada anak. Yang terakhir, ada perwakilan kelompok masyarakat miskin seperti persoalan belum meratanya pembagian beras atau beras sejahtera dan masalah kartu Indonesia Sehat di desa. Dan selanjutnya ada rancangan RKP desa
berisi prioritas program yang didanai. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada pagu indikatif desa. Yang kedua ada pendapatan asli desa. Yang ketiga ada swadaya masyarakat. Yang keempat ada bantuan keuangan pihak ketiga. Yang kelima atau yang terakhir bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya ada prioritas program yang berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan kepastian. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Yang ketiga ada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan. Yang keempat ada pengembangan ekonomi. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi. Yang keenam ada pendayagunaan SDM atau bisa disebut sumber daya manusia. Yang ketujuh ada pelestarian adat istiadat. Yang delapan ada peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir ada peningkatan kapasitas masyarakat lembaga kemasyarakatan. Ada penetapan RKP desa, yaitu seperti rancangan RKP desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP desa, atau bisa juga rancangan peraturan desa tentang RKP desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Selanjutnya di sini ada rencana kerja pembangunan desa. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu bagian ini memutar materi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan manfaat, visi dan misi. Yang kedua ada gambaran umum kebijakan keuangan desa seperti kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan pembiayaan. Yang ketiga ada rumusan prioritas masalah, yaitu identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM desa, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supradesa, dan yang terakhir identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat. Yang keempat ada kebijakan program membangun desa, prioritas program dan kegiatan skala desa, prioritas program dan kegiatan skala kecamatan serta kabupaten atau kota, pagu indikatif program, dan kegiatan masing-masing bidang atau sektor. Dan yang terakhir ada penutup. Bagian ini memuat materi penutup. Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perangkat desa. Nama saya Devani Aksan, MPM 156. Perubahan RKP desa. RKP desa dapat diubah dalam dua hal. Yang pertama, terjadi peristiwa khusus. Terjadi peristiwa khusus di sini seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, bahkan serta kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu karena terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam hal terjadi perubahan RKP desa dikarenakan peristiwa khusus, maka kepala desa ini harus melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama,
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus. Ini di sini maksudnya yaitu kepala desa memberikan laporan ke pemerintah kabupaten kota setempat untuk bekerja sama atau berkoordinasi terkait kejadian khusus. Yang kedua, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Di sini kepala desa harus melakukan kegiatan pembangunan ulang tentang RKP desa yang terkena dampak. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan serta rencana kegiatan dan RAP. Di sini kepala desa harus melakukan rencana kegiatan dan melakukan menyusun RAP. Yang terakhir yaitu menyusun rancangan RKP perubahan. Yang selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan RKP desa disebabkan karena kebijakan khusus atau mendasar tentang pemerintah, kepala desa ini harus melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota. Jadi kepala desa ini harus mengumpulkan dokumen-dokumen mendasar tentang perubahan kebijakan. Yang kedua, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya perubahan kebijakan. Jadi kepala desa ini harus mengkaji ulang pembangunan dalam RKP desa karena terdapat kebijakan baru tentang pembangunan. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan RAP. Ini sama, jadi kepala desa harus menyusun kegiatan kembali dan menyusun RAP kembali. Yang terakhir, menyusun rancangan RKP desa perubahan. Dalam menyusun RKP perubahan ini, kepala desa melakukan musyawarah untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP desa. Musyawarah ini merencanakan pembangunan yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus atau kebijakan yang mendasar. Hasil kesepakatan ini akan ditetapkan pada peraturan desa tentang RKP desa perubahan. Peraturan desa ini sebagai dasar penyusunan perubahan APD desa. Yang selanjutnya yaitu pengajuan daftar usulan RKP desa. Di sini ada bagan penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa. Yang pertama itu inputnya rancangan daftar usulan RKP desa. Di sini di kepala desa melalui camat karena untuk menyampaikan usulan ke bupati atau wali kota, kepala desa ini melalui camat. Setelah itu diproses ke musrenbang desa. Musrenbang desa ini forum musyawarah tahunan. Jadi daftar usulan-usulan tadi dimusyawarahkan untuk menyepakati RKP desa. Setelah dimusyawarahkan, ini nanti akan menjadi outputnya yaitu berita acara berupa rancangan RKP desa dan peraturan desa tentang RKP desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakan musyawarah tadi. Perencanaan pembangunan di kecamatan tahun anggaran berikutnya. Jadi informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kerja saya, Ibu Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurfatayatul Hasanah. Di sini saya berperan sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan distribusi RKP desa. Nah, berdasarkan dari output pengajuan usulan RKP desa tadi berupa berita acara, rancangan RKP desa, dan juga peraturan desa tentang RKP desa, ketiga hal tersebut akan didistribusikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota untuk dijadikan masukan bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Kemudian hasil yang diperoleh adalah informasi hasil musrenbang tersebut. Kemudian penyusunan RKP desa akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan yang kemudian akan
tetapkan sebagai peraturan desa. Hasil tersebut akan dikirim ke provinsi, kabupaten, maupun kota untuk dapat segera dilaksanakan. Nah, setelah hasil RKP desa sudah ditetapkan, maka akan dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan pemantauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pembangunan desa akan dilakukan secara partisipatif oleh seluruh masyarakat desa. Nah, pemantauan pembangunan itu ada dua. Yang pertama, ada peraturan dalam hal perencanaan dengan menilai penyusunan RPJM desa dan RKP desa. Kemudian yang kedua, yaitu pemantauan dalam hal pelaksanaan yang dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan atau material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan atau material, pembayaran upah, dan juga kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Apakah sesuai dengan yang sudah tercantum dalam RKP desa atau tidak. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Selanjutnya, selain dari pemberdayaan masyarakat, juga dilakukan pemantauan dari bupati atau wali kota dengan cara yang pertama memantau dan mengawasi jadwal pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian yang kedua, menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa. Dan yang keempat, memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Iwantilan Ketelocike Desa Adat Panjang, acara musyawarah rencana kegiatan pemerintah Desa Banjar tahun 2021 akan kita mulai. Satu sudah jalan, itu dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya ini tentu banyak yang tidak jalan. Nah, nanti silakan nanti diumumkan lagi apakah rencana kerja pemerintah yang tahun 2020 akan dimasukkan lagi di RKP 2021. Ini kita berbicara tahun ke depan lagi. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini adalah musyawarah RKP. Kami adalah pendamping desa, kecamatan, masyarakat. Nah, itu kita dalam satu bagian, dalam satu visi yang sama. Bagaimana desa itu bisa berkembang, maju, dan mandiri. Roadmapnya undang-undang desa seperti itu. Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Kades, ternyata potensi kita di sini luar biasa. Di Buleleng luar biasa. Kami sudah berapa kali ke Buleleng? Sudah berapa kali? Tapi di Banjar itu bagus sekali. Sudah ke desa mana, di pinggir pantai sana. Orang hafal. Kalau Pak Kisman, karena Drol senior di Bala, Buleleng. Kita punya wilayah kerja mungkin ada usulan daripada Kecamatan Banjar ini ada 17 desa untuk pelatihan BUMDes, peningkatan kapasitas BUMDes, manajemen BUMDes, dan lain sebagainya, termasuk KPMD itu mulai sebagainya. Silakan ajukan surat kepada Kepala Balai Denpasar, kita datang, kita satukan 17 desa ini, kita bisa berpelatihan di satu tempat. Tadi itu pakai anggaran dari kita Pak, Kementerian Desa, sama sekali nggak mengganggu dana desa, nggak mengganggu dengan APBD 1, 2, itu murni yang kita punya Pak. Silakan. Maka ini kita bersinergi. Ini kita jujur saja, salah satu kelemahan kita di sini bahwa kita belum memberdayakan potensi sumber daya manusia kita, terutama muda-mudi kita. Nah, pada kesempatan ini yang mohon izin dari Desa Adat Banjar dan Banjar ada Pak
apa yang disampaikan dari Pak Dahlan bisa kita tidak lanjuti ke depannya. Oke, karena yang sangat tertarik, kita sebelumnya sudah dapat berdiskusi juga di ruangan bincang. Kenapa harus ini, seharusnya dari BMD yang menyampaikan dari awal hal yang begini. Dari LPM, kebetulan maaf untuk minta penegasan saja, karena kami tadi dikasih lembaran untuk menuliskan usulan. Yang kami tanyakan adalah apakah itu usulan yang baru harus kami tulis, atau pencermatan terhadap RPJM, atau sisa usulan yang tahun lalu belum terrealisasi. Nama saya Wisnu dari Istri Satu Banjar. Yang tentu saja yang saya tanyakan di sini, kemarin kami dari Istri Satu Banjar mengusulkan paving untuk di halaman sekolah. Sudah, kalau tidak salah, tahun lalu sudah diprioritaskan untuk menerima. Sampai sekarang belum terima. Menurut saya, potensi desa itu harus dikelola dengan baik. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dikelola pasti menimbulkan masalah. Sebagai contoh, kita punya laut atau pantai yang tidak dikelola dengan baik, sekarang bermasalah karena banyak sampah. Pelatihan wirausaha kami proses pembuatan kemasan, pengolahan anggur. Yang kedua ini usulannya pengadaan sarana dan prasarana kami. Nanti saya kirim peralatannya, sediakan ini, siapkan bahannya ini, kami datang. Kemarin dalam penataan awal itu digunakan untuk, jadi desa tersebut sudah sampai di mana smartnya.